Hi guys, welcome in a part of my life. Jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang skincare apa aja yang gue pakai, dan gue bakalan beberin sama jelasin kayak gimana di kulit gue, terus step-stepnya kayak apa, abis pakai ini, abis itu pakai apa. Pokoknya tonton aja. Let's go. Oke, sebelum lanjut ngebahas skincare apa yang gue pakai, gue mau ngejelasin ke kalian kalau gue punya kulit yang super berminyak di area T-zone. Kalau yang di jawline ini kayak normal-normal aja, cuma di T-zone-nya itu bener-bener super duper berminyak. Kalian lihat aja, ini gue pakai makeup yang super duper matte, yang pakai setting spray juga, yang matte juga, tapi masih kelihatan shiny, kayak oily. Tapi kalau di pegang sih enggak ya. So, lanjut aja kita bahas skincare-nya. Jadi di sini gue bakalan ngejelasin produk yang gue pakai di malam hari sama di pagi hari. Nah, setiap pagi sama malam ini gue punya dua tipe, itu pakai exfoliator skincare sama daily skincare. So, gue bakalan bagi jadi dua jenis ini. Yang gue pakai buat exfoliator apa dan yang gue pakai buat daily itu apa. Nah, kalau gue pakai yang exfoliator itu nanti paginya juga berpengaruh skincare apa yang gue pakai di malamnya gitu intinya pokok. So, langsung bahas aja buat yang night skincare, daily night skincare. Nah, buat daily night skincare, kalau gue pakai makeup atau lagi keluar jauh habis jalan kemana gitu, gue pakai dua micellar water, gue pakai Garnier sama Nivea. Kalau seumpamanya kulit gue lagi sensitif, gue pakai Garnier, tapi kalau enggak, gue pakai Nivea. Karena menurut gue itu di kulit gue berpengaruhnya itu lebih ke Nivea. Kalau buat ngebersihin sampai benar-benar bersih gitu. Cuma kalau lagi sensitif gue pakai dari Garnier. Mereka ini sama-sama bagus, cuma gue lebih suka yang Nivea karena gue punya lebih gede daripada si Garnier. Habis itu buat cuci muka gue pakai dari something yang low pH gentle jelly facial wash ini. Dia tuh enak banget dan gue belinya langsung yang jumbo karena emang sebagus itu di kulit gue. Dia tuh nggak ngebuat kulit gue ketarik kayak yang facial wash cream gitu karena dia gel kan. Jadi habis skincarean itu kulit gue jadi kayak lembut, walaupun nggak sesignifikan perubahannya makin cerah kayak yang facial wash cream gitu. Karena kalau yang krim itu lebih ketarik dan efek cerahnya itu muncul ya karena kulit kalian yang kering karena minyaknya itu udah hilang semua. Tapi kalau kalian pakai ini walaupun nggak kelihatan yang langsung cerah banget gitu, tapi dia lembut dan nggak bikin kulit kalian itu ketarik. Jadi ini tuh benar-benar worth it buat kalian. Kalian harus coba sih. Beli yang gede sekalian karena pasti cocok. Habis cuci muka gue nggak pakai toner, langsung serum. Gue pakai Skintific 10% niacinamide ini. Ini menurut gue juga bikin kulit kalian itu plumpy dan bagus banget menurut gue. Di kulit gue tuh dia worth it parah sih. Cuma gue kadang pakai yang ini 3% tranexamic acid. Dia tuh juga bagus. Kalau yang ini tuh dua-duanya bisa dipakai siang atau malam. Cuma kalau malam gue lebih sering pakai ini daripada yang ini. Kalau seumpamanya gue lagi pengen pakai ini ya pakai ini, jadi kayak selang-seling gitu sih semau gue, soalnya dia dipakein sama skincare yang lain itu aman-aman aja. Habis pakai serum gue lanjut pakai moisturizer. Gue juga pakai MSH Niacinamide dari Skintific. Ini tuh gue dulu beli yang kecil terus habis dan menurut gue tuh bagus di kulit gue, jadi gue langsung beli yang jumbo. Dan menurut gue yang jumbo ini lebih hemat karena kayak 130.000 itu dapat 30 gram, sedangkan ini 250.000 dapat 80 gram. Jadi kayak kalian itu bisa hemat 20 gram lagi gitu loh dari harga kalau dikali dua kali lipatnya gitu. So ini worth it juga dan bikin kulit kalian itu plumpy kayak lembut gitu di pagi harinya. So ini worth it pakai parah. Jadi itu daily night skincare gue. Gue cuma pakai 3 jenis aja, facial wash, serum sama moisturizer. Gue nggak pakai yang banyak-banyak banget gitu. Dan habis ini gue langsung ngebahas buat exfoliator skincare gue. Buat exfoliator night skincare gue pakai L Formula buat produk pertama setelah cuci muka. Menurut gue tuh ini bagus banget karena dia chemical exfoliator kan. Jadi kalau gue nggak suka yang physical exfoliator karena kayak ngebuat kulit gue tuh kayak merah-merah gitu lah habis pakai exfoliator. Jadi gue lebih milih yang chemical exfoliator dan ini tuh harganya 125 dapat segini. Kalian pakainya tuh 2 minggu
dua kali seminggu maksudnya. Jadi hemat banget sih menurut gue, dan ini tuh pakainya tuh cukup 60 detik aja. Jadi kalian habis cuci muka terus aplikasiin ini, habis itu nunggu 60 detik selesai. Habis itu buat setelah gue pakai ini, habis dibilas itu gue pakai serum yang calm down dari Something. Ini tuh gue beli karena keracunan TikTok sih, karena akhir-akhir ini juga di TikTok kayak banyak apa ya namanya, live sama review-review dari yang calm down series. Menurut gue ini kalau buat calm down bagus, cuma selain itu gue nggak nemuin, belum ngerasain apapun. Cuma kalau abis kayak eksfoliasi pakai chemical exfoliator itu dia kayak calm down gitu. Jadi pertama kan kayak waktu pakai exfoliator kulit kalian bakal agak cekit-cekit, terus abis itu merah-merah dikit kan. Nah abis pakai ini tuh bener-bener kayak dingin gitu loh. Terus habis itu gue lanjut pakai moisturizernya juga yang Something Calm Down ini, dan itu dia ringan pakai parah, cuma menurut gue harus pakainya banyak-banyak banget biar kayak kulit gue tuh lembab gitu, karena dia kayak watery gitu kan, maksudnya kayak lembut, lembut terus habis itu ringan. Jadi gue harus pakainya tuh yang lumayan banyak biar kulit gue kerasa lembab, dan ini isinya cuma 30 gram, nggak ada versi jumbonya kayak Skintific. So gue harap kayak kedepannya bakalan ada versi jumbo, karena ini tuh menurut gue lebih bagus daripada serumnya. Jadi kalau kalian pengen beli yang Calm Down series, menurut gue cukup beli ini aja udah cukup sih. Kalau menurut gue yang ini ya nggak terlalu ngaruh di kulit gue, tapi malah yang lebih ngaruh tuh yang moisturizernya. Jadi menurut gue moisturizernya aja udah cukup cukup pakai banget. Habis itu gue langsung lanjut morning skincare. Ini buat yang daily ya. Kalau daily gue tiap pagi itu pasti pakai yang Skintific 10% niacinamide ini. Gue selalu pakai ini. Gue nggak bakalan pakai ini karena ini kayak pagi siang sebenarnya, pagi siang, pagi siang malam sebenarnya bisa, cuma gue pakai malam doang. Kalau yang ini gue pakai di siang malamnya. Habis itu moisturizernya juga sama, gue nggak ada moisturizer yang aneh-aneh. Gue pakai ini buat yang daily. Dan buat sunscreen gue pakai Azarin. Gue belum pernah coba dari Skintific, cuma karena gue lebih dulu suka sama ini, jadi gue nggak pengen coba merek lain karena ini tuh bagus banget. Dia kayak water base, maksudnya kayak nggak yang bikin kulit kalian berminyak kayak sunscreen yang lain, dan nggak ninggal wet cast juga, dan ngelembabinnya itu juga bagus. SPF-nya juga 45, ini SPF 45 PA++, dan harganya juga murah kayak 60 ribuan gitu, so it's really worth it. Jadi morning skincare buat daily gue yang kayak gitu. Habis itu buat morning skincare yang semalamnya itu habis exfoliator, pokoknya habis pakai exfoliator skincare, gue paginya tetap pakai ini, gue nggak pakai calm down karena ini gue pakai di malam hari aja. Jadi gue langsung pakai ini, tapi moisturizernya gue pakai yang calm down. Kalau semalamnya gue eksfoliasi gitu, gue nggak pakai yang dari Skintific ini. Habis itu buat sunscreen gue tetap pakai yang ini karena ini satu-satunya sunscreen yang gue punya, dan gue nggak mau ganti kalau belum nemu yang lebih bagus dari ini. So it's really worth it. Dan itu aja semua skincare yang gue punya. Sebenarnya masih banyak sih, cuma karena emang nggak terlalu gue pakai, jadi gue nggak bakalan bahas di video ini. Dan gue mau nambahin masker yang gue pakai itu dari Skintific juga. Yang ini yang Mugwort, yang ini yang apa ya, Alaska Volcano. Nih gue pakai ini, dan gue kalau maskeran itu juga nggak ada jadwalnya gitu sih, nggak kayak yang 2 minggu, 2 kali seminggu itu. Kayak kalau gue pengen aja sih pakai ini, dan ini menurut gue bagus, cuma gue nggak terlalu merasakan hal yang signifikan karena emang ini cuma masker, cuma bertahan beberapa detik di muka. Kayak nggak berapa detik juga sih, maksudnya beberapa menit di muka, habis itu dibilaskan pasti hilang. Jadi lebih worth it yang skincare yang didiemin kayak semalam seharian gitu. So itu aja, dan gue bakalan ngebahas satu skincare yang dewa banget menurut gue. Gue mau nambahin skincare dewa ini tuh gue dapet waktu beli catokan Remington, karena catokan gue tuh harganya lumayan mahal 1,5, dan ini tuh juga harganya mahal pakai banget buat ukuran skincare. Tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung juga murah sih, gimana sih gue maksudnya. Nah ini tuh kalau full size 140 ml itu harganya 700 ribuan, tapi ini gue dapat hadiah dari Remington itu yang 70 ml. Dan waktu pertama kali gue lihat packagingnya itu kayak
beneran bagus nggak ya. Terus setelah gue coba itu ternyata bagus banget, kayak ini skincare yang bakalan menunjang skincare kalian yang lain gitu. Gue pakainya nggak tiap hari karena ini super melembabkan, jadi gue kayak takutnya kebanyakan skincare itu nggak baik. So gue pakainya ini kayak pakai enggak, dan itu emang bagus banget dan kalian itu wajib beli kalau pengen mau perbaiki skin barrier dan tekstur muka kalian. So ini tuh wajib banget walaupun harganya mahal. Kalian bisa cek di Shopee, ada banyak, nggak di officialnya aja. So segitu dulu video skincare gue kali ini. Jadi kalau gue punya produk skincare yang lain, gue bakalan cantumin di video selanjutnya. So thank you guys for watching and see you in my next video. Bye.